Oke, selamat siang teman-teman. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan em, Zoom dan kita akan membahas materi kita dari bab 3 yaitu nasionalisme. Oke, sebelum kita mulai, izinkan kita untuk memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Oke, saya Rasya Ricardo sebagai moderator. Saya Nur Ainun Fauzia Tirahmah. Saya Cindy. Saya Putri Zara Oktaviani. Saya Media. Oke, baiklah, demikianlah anggota kelompok kami. Untuk pemapar materi atau narasumber dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu bab 3 nasionalisme. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau jalan yang menumbuhkan rasa cinta, kesetiaan, dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di Indonesia, nasionalisme berakar kuat pada perjuangan melawan penjajahan dan diwujudkan dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945. Tokoh penting yang menguatkan gagasan nasionalisme Indonesia antara lain Soekarno menekankan nasionalisme sebagai alat pemersatu bangsa. Muhammad Hatta menekankan pentingnya persatuan dan kedaulatan rakyat. Ernest Renan menyatakan bangsa terbentuk karena kehendak untuk hidup bersama. Otto Bauer memandang bangsa sebagai karakter yang tumbuh karena persamaan nasib. Sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia. Perkembangan nasionalisme Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan menulis proses panjang, yaitu 1. Masa pergerakan nasional, 2. Sumpah Pemuda 1928, 3. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk nasionalisme. Berdasarkan kesepakatan sebagai warga negara, nasionalisme etnis berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan keturunan. Nasionalisme religius berdasarkan persamaan agama. Nasionalisme kenegaraan berdasarkan kesetiaan terhadap negara dan konstitusi. Indonesia menganut nasionalisme yang bersifat inklusif, berlandasan Pancasila dan kebinekaan tunggal ika. Nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme Indonesia meliputi cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan umum, toleransi dalam keberagaman. Nilai ini sejalan dengan dasar negara Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mungkin itu saja untuk bab nasionalisme, nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya Zahra. Baik, kepada Putri Zahra Oktaviani dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari sebelumnya, Cindy. Nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme Indonesia meliputi cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan umum, toleransi dalam keberagaman,
Nilai ini sejalan dengan dasar negara Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tantangan nasionalisme, daerah globalisasi, daerah modern. Nasionalisme menghadapi berbagai tantangan. Pengaruh budaya asing yang berlebihan, individualisme dan materialisme, penyebaran hoaks dan radikalisme, lunturnya semangat persatuan, namun nasionalisme tetap relevan sebagai fondasi bela negara dan menjaga kedaulatan, terutama di wilayah perbatasan. Upaya menumbuhkan nasionalisme, beberapa upaya yang dapat dilakukan: pendidikan karakter dan kewarganegaraan, menghormati simbol negara, bendera, lagu kebangsaan, menggunakan produk dalam negeri, menjaga persatuan dalam keberagaman, berpartisipasi aktif dalam perkembangan nasional. Apa materi sudah selesai? Ya, sudah. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Baik, izin saya mau bertanya kepada pemateri, tolong dicatat. Ini ada berbagai macam pertanyaan, sekitar 3. Tampung aja dulu. Pertanyaan pertama, mengapa nasionalisme penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara? Kedua, bagaimana cara menunjukkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, masyarakat tidak memiliki sikap. Bagaimana jika masyarakat tidak memiliki sikap nasionalisme? Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan satu lagi dari saya. Saya ingin bertanya juga kepada pemampar materi. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Oke, pertanyaan keempat dari saya, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga nasionalisme? Oke, baiklah, demikian adalah pertanyaan-pertanyaan dari Armegea. Untuk pemampar materi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Armegea. Yang soal pertama, mengapa nasionalisme penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nasionalisme penting karena menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mendorong masyarakat untuk menjaga kedaulatan dan kemajuan negara. Dengan nasionalisme, warga negara memiliki rasa tanggung jawab untuk membela, menghargai keberagaman, dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menunjukkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah sikap nasionalisme dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, seperti menghormati simbol negara, seperti bendera dan lagu kebangsaan, menggunakan produk dalam negeri dan bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga persatuan dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilakan kepada narasumber Cindy. Baik, kepada Cindy dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap nasionalisme? Jika masyarakat tidak memiliki sikap nasionalisme, maka persatuan bangsa dapat melemah, mudah terjadi konflik, dan negara
menjadi rentan terhadap pengaruh atau ancaman dari luar. Dan untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga nasionalisme? Generasi muda dapat menjaga nasionalisme dengan belajar dengan sungguh-sungguh, melestarikan budaya bangsa, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam membangun negara. Oke, baik. Jawabannya menurut saya lumayan memuaskan. Menurut Armegia seperti apa? Baik, terima kasih jawaban dari teman pemateri. Menurut saya semua jawabannya sudah jelas. Mantap. Oke, dilanjutkan untuk kritikus, dipersilahkan. Ada yang ingin disampaikan? Baik, untuk materi ini cukup menarik ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin mengkritik sesuatu, bahwa di era globalisasi sekarang, apakah konsep nasionalisme dari Hans Kons dan Ernest Renan masih relevan? Renan bilang nasionalisme itu muncul karena keinginan hidup bersama dan sejarah penderitaan bersama. Tapi masalahnya, generasi muda sekarang tidak mengalami penderitaan masa lalu yang sama. Apakah nasionalisme kita tidak akan rapuh jika hanya disatukan oleh sejarah masa lalu tanpa ada visi depan yang konkret? Bagaimana untuk narasumber? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Justru Benedict Anderson dalam buku ini menyebutkan istilah imaginate community atau komunitas yang dibayangkan. Meskipun kita tidak saling kenal secara fisik dengan seluruh rakyat Indonesia, kita disatukan oleh ikatan emosional dan solidaritas. Jadi, meski penderitaan masa lalunya berbeda, imajinasi sebagai satu bangsa itulah yang menjaga kita tetap bersatu. Oke, tapi tunggu dulu. Di halaman 19 disebut pendapat Turner 2000 bahwa hambatan nasionalisme saat ini adalah mempertahankan keberagaman suku dan agama agar tidak jadi konflik. Jika nasionalisme kita terlalu menekankan pada persamaan etnis, maka kelompok minoritas bisa terpinggirkan. Saya melihat ada risiko di sini. Bukankah lebih aman jika kita hanya fokus pada nasionalisme sipil yang berdasarkan hukum dan konstitusi saja, daripada membawa-bawa unsur budaya atau etnis yang sensitif? Betul, Joyrman memang membagi itu menjadi nasionalisme, etnis, dan sipil. Indonesia sendiri berusaha menggabungkan keduanya. Kita mengakui keberagaman budaya sebagai akar, tapi tetap tunduk pada satu konstitusi yang sama. Baik, dan ada satu lagi yang ingin saya kritisi. Di akhir bab dibahas pada patriotisme produk. Sebagai bentuk nasionalisme praktis, apakah mencintai produk dalam negeri itu murni karena nasionalisme atau hanya masalah ekonomi? Jangan sampai nasionalisme hanya dijadikan tameng agar masyarakat membeli produk yang kualitasnya mungkin belum bersaing. Nasionalisme seharusnya mendorong kualitas bangsa agar layak dicintai, bukan sekedar menuntut kesetiaan buta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kritisi. Saya kembalikan ke moderator. Wah, diskusi yang sangat tajam ya guys ya. Jadi nasionalisme bukan hanya soal perasaan atau sejarah, tapi juga tantangan bagaimana mengelola perbedaan dan membuktikan kecintaan lewat aksi nyata seperti menghargai produk bangsa sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memaparkan dan yang mengkritisi masalah kita pada hari ini ya. Oke, demikian Zoom kita pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Banyak ya semuanya. semuanya.